Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman PJOK dari berbagai kecamatan yang telah saya undang untuk menghadiri untuk melihat rancangan pembelajaran saya, dan untuk nanti masukan serta komen jika ada kekurangan. Saya akan melakukan rancangan pembelajaran berbasis project di SDN Sukorejo, SD saya Gandusari, dengan tema mantra sehari atau permainan tradisional sehari. Next. Latar belakang dari proyek ini, dalam era digital permainan tradisional semakin terpinggirkan, padahal permainan tradisional mengandung nilai-nilai luhur, melatih keterampilan motorik dan mempererat hubungan sosial. Dengan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai bagian integral dari pembelajaran PJOK, sekaligus memupuk rasa cinta terhadap budaya dan bangsa. Next. Tujuan program ini, visi saya sebagai guru PJOK menjadi fasilitator yang mampu menciptakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Tujuan khususnya menumbuhkan suara peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih dan menyusun sendiri rangkaian permainan tradisional yang ingin dimainkan. Meningkatkan pilihan, peserta didik memperkenalkan berbagai jenis permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, memupuk rasa kepemilikan. Peserta didik juga mendorong peserta didik untuk menjadi panitia dan menjelaskan aturan permainan kepada teman-temannya. Next. Capaian yang saya harapkan nanti, peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 permainan tradisional. Peserta didik dapat menjelaskan aturan dan cara bermain minimal 3 jenis permainan tradisional. Peserta didik aktif berpartisipasi dalam semua rangkaian kegiatan. Terjalin keakraban dan kerjasama antar peserta didik. Next. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Langkah sosial, melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa didik mengenai tujuan dan rangkaian acara. Hasil yang diharapkan, peserta didik antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan. Langkah kedua, pembentukan kelompok, membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Hasil yang diinginkan, terbentuk kelompok yang solid dan siap bekerja sama. Yang ketiga, riset permainan tradisional. Setiap kelompok melakukan riset mengenal permainan tradisional yang ingin mereka mainkan. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai permainan tradisional. Yang keempat, persiapan alat dan permainan. Kelompok menyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan. Hasil yang diharapkan, tersedianya semua alat dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kelima, pelaksanaan permainan. Setiap kelompok mempresentasikan permainan mereka dan mengajak teman-teman untuk ikut bermain. Hasil yang diharapkan, tercipta suasana yang menyenangkan dan penuh semangat. Yang terakhir, evaluasi. Melakukan evaluasi singkat setelah setiap permainan. Hasil yang diharapkan, didapatkan umpan balik untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Next. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, peserta kelas 1 sampai kelas 6. Guru PJOK sebagai fasilitator dan pembimbing. Mitra dalam komunitas belajar. Orang tua dapat membantu menyediakan alat dan perlengkapan. Perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi tentang permainan tradisional. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah.
Aset sumber daya manusia, ada guru, peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Aset sumber daya fisik, ruangan kelas, alat olahraga, bola, pemukul, dan yang lain. Aset sosial, jaringan sekolah, komunitas belajar, media sosial. Aset lingkungan, lapangan, sekolah yang dimiliki. Aset finansial, anggaran sekolah atau dana bos, sumbangan orang tua. Yang terakhir, aset politik, dukungan kepala sekolah, kebijakan, dan juga dari komite sekolah. Next, rencana evaluasi. Apa tujuan rencana evaluasi ini? Pertama, untuk mengukur keberhasilan program dalam menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Yang ketiga, mendapatkan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang. Next, rencana evaluasi. Pertama, aspek yang dievaluasi. Pertama, peserta didik. Apakah peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan berbagai jenis permainan tradisional? Yang kedua, apakah peserta didik menunjukkan minat dan antusiasme terhadap permainan tradisional? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan dalam permainan tradisional? Yang kedua, rencana evaluasi guru. Apakah guru PJOK berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif? Yang kedua, apakah guru PJOK mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik? Yang ketiga, evaluasi program. Apakah tema permainan tradisional relevan dengan tujuan pembelajaran PJOK? Yang kedua, apakah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Dan yang ketiga, apakah program dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada? Oke, next. Kemungkinan tantangan. Tantangan pertama, kurangnya minat peserta didik terhadap permainan tradisional. Untuk solusinya, gunakan media yang disukai siswa, video, presentasi interaktif, untuk memperkenalkan permainan tradisional. Jelaskan bagaimana permainan tradisional dapat melatih keterampilan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika adakah kompetisi permainan tradisional dengan hadiah yang menarik. Yang kedua, tantangan kedua, kesulitan mencari informasi tentang permainan tradisional. Solusinya, memanfaatkan sumber daya sekolah, misalkan perpustakaan, internet, atau guru senior yang memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional. Bisa melibatkan orang tua, minta bantuan orang tua untuk berbagai pengetahuan tentang permainan tradisional yang mereka tahu. Tantangan ketiga, keterbatasan alat dan perlengkapan. Solusinya, manfaatkan bahan-bahan sederhana. Buat alat permainan dari bahan-bahan mudah ditemukan di sekitar sekolah seperti tali, bambu, atau kertas. Tantangan yang keempat, kurangnya ruang terbuka untuk bermain. Untuk solusinya, memanfaatkan ruang yang ada sesuai permainan dengan ruang yang tersedia, misalkan permainan congklak di dalam kelas, bergantian menggunakan ruang. Buat jadwal penggunaan ruang agar semua kelas dapat dimanfaatkannya. Tantangan kelima, perbedaan minat dan kemampuan peserta didik. Kita bisa membuat solusinya variasi permainan. Sediakan berbagai jenis permainan tradisional dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kelompok heterogen, bentuk kelompok yang heterogen agar siswa dapat saling belajar. Tantangan yang keenam, kurangnya dukungan dari orang tua. Pertama, sosialisasi kepada orang tua. Jelaskan pentingnya permainan tradisional bagi perkembangan anak dan minta dukungan mereka.
libatkan orang tua, undang orang tua untuk ikut bermain bersama anak di sekolah. Perubahan cuaca yang tidak mendukung, yang terakhir tantangannya harus menyiapkan beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan di dalam ruangan, seperti membuat permainan tradisional yang sederhana. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih, ini serangkaian dari pembelajaran saya untuk memberikan kepada teman-teman untuk sharing bersama, dan terima kasih sudah datang jauh-jauh dari berbagai kecamatan untuk mendukung program saya mengajarkan kembali permainan tradisional, karena permainan tradisional sekarang untuk anak-anak sudah tidak suka, anak-anak sekarang sudah bermain gadget dan lain sebagainya. Jadi harus anak-anak harus mengingat zaman dahulu, jadi punya rasa kepemilikan, dan permainan tradisional ini tidak akan punah. Ada yang menggantikan kita sebagai penerusnya. Jadi itu termasuk budaya bangsa kita. Jadi harus kita jaga, walaupun dalam sekecil apapun permainan apapun, tetap kita harus menjaganya dengan baik. Atas kerjasamanya teman-teman sudah datang untuk presentasi hari ini, saya berterima kasih untuk saya sendiri, dan terima kasih untuk kedatangannya dalam mengikuti presentasi saya. Cukup saya akhiri sampai sekian. Terima kasih untuk semua teman PJOK sudah hadir di acara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.